supaya tambah jelas bodohmu. Yes. Cara tak niki Quran ya semacam GPS niku lho Bu. Yes. Google Map. Kalau jenengan berkendara, ya Quran itu GPS. Dipasang di dashboard mobil bukan hanya untuk gaya-gayaan, tapi sebagai fungsi. Kalau jenengan mau menuju ke satu alamat, ditulis, pasti jenengan akan sampai dengan cepat, tepat, dan tidak tersesat. Seperti itu fungsi Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Pembaca Al-Quran itu bukan hanya di kalangan manusia, ada pembaca Al-Quran di kalangan malaikat. Siapa? Malaikat Israfil. Mungkin selama ini sampean tahunya malaikat Israfil itu tugasnya meniup trompet. Kamu nonton? Jibril tugasnya membagi wahyu, Mikael tugasnya membagi rezeki. Area kecil itu laporan anak ngono sih anak-anak itu. Jibril menyampaikan wahyu, Mikael membagi rezeki. Mikael tugasnya membagi rezekiku, Israel tugasnya mencabut nyawamu. Diulang, Jibril tugasnya menyampaikan wahyu, Mikael tugasnya membagi rezekiku, Israel tugasnya mencabut nyawamu. Kalau Israel tugasnya meniup sangkakala. Anak-anak TK itu hafalannya gitu, tahunya ini. Mulanya pernah ditanggal tiang itu. Terusnya malaikat Israfil juga sudah buat trompet. Terusnya nak trompet disebut itu kiamat. Saya kapan mulai? Biasanya itu disebut nopo dereng. Tidak jawab dereng, akhirnya disebut kiamat. Mau dan itu saya tanda mulai. Berarti Israfil saat ini lah nganggur. Itu untuk nganggur pribon. Tapi saya kan bintik kiamat. Terus saat itu apa Israfil? Tak jawab. Merusi trompet. Kalau bosan dulu sih tak tayangan berapa. Dan yang orang instruksi disebut kiamat atau trompetnya tayangan muni seberapa masuk kiamat itu seberapa. Israfil juga pembaca Quran di kalangan malaikat, bahkan ada pembaca Quran tingkat surga. Kalau itu tidak mau ditanya, buat menawi binding sampean kok situ ning swarga menawa. Amin. Menawa situ. Di surga itu ada spesialis pembaca Al-Quran di setiap event dan acara. Siapa? Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud itu diberi mukjizat berupa kitab suci Zabur. Nabi Daud dan umatnya kitab sucinya Zabur, betul? Tapi besok di surga yang dibaca Nabi Daud bukan kitab Zabur, melainkan Al-Quran. Kalau Nabi Daud sudah membaca Al-Quran, Masya Allah, merdu syahdu. Sampai sujudnya malaikat terusik, saking indahnya. Apa yang ada di hadapannya meleleh. Memang suara Nabi Daud itu kan mukjizat. Makanya bagi qari'ah, vokalis sholawat, itu kalau suaranya pengen bagus, merdu indah, itu doanya wasilah ke Nabi Daud. Allahumma ahsin sawti kama ahsanta ala Nabi Daud alaihi salam. Itu menjadikan suara bagus, merdu dan indah. Khusus bagi yang sudah punya modal suara bagus. Yang suaramu jebrak ini, apa konco ngomong sebelum nanti ke 10.000 orang bukan, ya tetap jebrak aja suaramu. Memperindah, memperbagus. Kori-kori aja, alasannya ke Nabi Daud. Nabi Daud itu di samping suaranya bagus, menggelegar. Misalnya Nabi Daud baca Allahu Akbar dari Demak, bisa terdengar sampai ke Semarang, bahkan sampai Bojonegoro. Ya ini yang suaranya Nabi Daud. Ulama ilmu nih petak Nabi Daud. Uang ini petak gregeli. Oh no ilmu nih. Sama yang tak ulangi bahaya. Nabi Daud itu misalnya kayak duduk di bawah pohon, kemudian di pertiknya pohon itu ada burung. Kok gemuk Nabi Daud pengen dagingnya, itu nggak usah repot-repot pakai ditembak, pakai diketak pel, enggak, dihentak, ceblok mana. Untung ibu-ibu gak duwe ilmu ini. Ya ibu-ibu duwe bahaya. Aku simpangan ambil wong lanang merot ini. Ajarin malah tak keseringan. Allahumma sholli ala Muhammad. Di antara mukjizatnya Al-Quran yang setebal itu 114 surat, 30 juz,
bisa dihafal seluruhnya utuh tanpa terlewatkan satu huruf pun. Gak ada di dunia ini kitab atau buku yang ukuran ketebalan dan banyaknya seukuran Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun kecuali Al-Quran. Tak bakalan ada. Maka di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab Al-Quran. Kita nggak pernah dengar ada lomba hafalan kitab suci agama lain. Jangan ada kira mana lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda atau Pitaka. Wah, ada. Tapi kalau Al-Quran, sakmono akeh lho. Ke ayatnya apa sih mirip-mirip. 114 surat 30 juz setebal itu bisa dihafal semuanya, seluruhnya tanpa terlewatkan satu huruf pun. Bahkan anak kecil umur 8 tahun 9 tahun bisa hafal Quran secara utuh. Apalagi anak-anak yang umur 57, 58 malah orang hafal. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kalau orang nggak percaya dengan mukjizatnya Al-Quran itu kebangetan. Carikan coba. Kalau ada kitab atau buku yang lain yang ukuran tebelnya kayak Quran bisa dihafal semuanya, sampai harokatnya satu pun nggak ada yang kelewatan, nggak bakalan ada. Kalau nggak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya anak kecil, coba. Orang yang mohon maaf banget tunanetra, matanya nggak bisa melihat, itu bisa hafal Quran yang sebanyak itu, yang setebal itu, seluruhnya, semuanya. Ini tadi saya di kecamatan ini Guntur. Pas di sesi terakhir saya sudah nggak bisa berbuat apa-apa, saya terpaku, saya mati kutu. Karena ternyata yang ngacung ketika Abah Anza lagi bagi-bagi sarung cap. Pokoknya ingat Abah Anza, ingat sarung mangga. Sarungnya enggak. Jadi pas di sesi terakhir saya bagi-bagi sarung itu ada yang ngacung kayak gini, mohon maaf, anaknya tunanetra. Ternyata dia hafal Quran. Bacanya bagus, tajwidnya bagus, makharijul hurufnya bagus, suaranya bagus, lagunya bagus. Padahal mohon maaf tunanetra, matanya nggak bisa melihat. Sedangkan matamu yang melorok itu, coba ngomong matamu itu. Jadi besar bahasa Indonesia kan? Matanya beliau itu nggak bisa melihat tapi hafal Quran, sedangkan matamu juga, matamu ya iya, Mata kita semua ini. matamu ya iya. Terus ini sendiri ini, siapa ngomong Mbak Wani? Matamu. Saya Nabi Muhammad. Tapi mata juga. Ya, mata kita yang melorok malah orang ketok, yang nggak bisa melihat hafal Quran. Bukankah beliau lebih melihat daripada matamu yang melorok-melorok? Loh, dia ngomong gini. Soalnya Allah, ya kalau beliau memang betul-betul tulus, walaupun pandangannya nggak melihat, tapi mata batinnya tajam. Sedangkan matamu yang melorok medok malah orang ketok, karena matamu lebih sering kau pakai untuk mentelengi HP. Saya Nabi Muhammad. Makanya sok jaluk karo kayak Samsung jaluk sak
pakai Oppo. Anyel lah. Nah, sih bener sih. Masa? Lebih sering mana sih? Matamu membaca Quran sama baca HP? HP. Ya, Quran, Bib. Quran. Deh.